Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wiradamara Putri, NPM A1I020021, Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan proses kognitif. Selamat menyaksikan. Pembelajaran dan proses kognitif. Pembelajaran merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pendidikan. Belajar merupakan proses perubahan perilaku dan pola pikir yang dialami oleh individu. Salah satu teori yang menjelaskan tentang teori belajar kognitif adalah teori Gestalt. Teori kognitif muncul dan berkembang karena pengaruh teori Gestalt, dengan tokoh-tokohnya seperti Max Horkheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Wöhler. Mereka kurang setuju dengan gagasan para pemikir sebelumnya, khusus behaviorisme, tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan hanya sebatas proses stimulus dan respon, sehingga mereka melakukan penelitian yang tertuju pada persoalan persepsi. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dan mendidik dan mengajar. Teori ini berbeda dengan menentang teori behavioristik yang memandang belajar sebagai kegiatan mekanistik antara stimulus dan respon. Aliran kognitif memandang belajar lebih dari sekadar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan kegiatan mental di dalam individu yang sedang belajar. Implementasi teori belajar kognitif. Aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran. 1. Pengamalan tilikan. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. 2. Pembelajaran yang bermakna. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam mengamati suatu masalah. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaklah memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. 3. Perilaku bertujuan. Suatu perilaku akan tertera pada tujuan proses pembelajaran akan belajar efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Jika hendaknya para guru membantu para peserta didik akan memahami arah tujuannya. 4. Prinsip ruang hidup. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan ruangan dia berada. Jika materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. 5. Transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dan situasi pembelajaran tertentu. Situasi lainnya. Transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek suatu konfigurasi ke konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Prinsip teori belajar kognitif. 1. Aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Pemecahan keseluruhan aktivitas menjadi bagi-bagian yang terpisah menyebabkan peserta didik tidak mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut. Untuk itu, siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian menjadi sebuah unit yang terpadu. 2. Tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan.
pola umum, atau konfigurasi perlu untuk mempermulus terjadinya transfer di antara berbagai kegiatan. 3. Penggunaan faktor INSIK untuk memecahkan masalah. Pemberian contoh pada siswa akan membantu siswa dalam mengamati dan memahami suatu masalah, sehingga dia mampu menyelesaikannya. 4. Pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu bagian penting. Bagi peragaan keterampilan yang efektif, jika peserta didik harus mampu memahami tiap-tiap bagian dan keterkaitan secara keseluruhan. Salah satu kelemahan dalam proses pengajaran adalah soal kegagalan guru dalam menyampaikan informasi yang menurut peserta didik memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kaitan antara bagian-bagian di dalam konteks keseluruhan. Kekurangan dan kelebihan pembelajaran kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif adalah 1. Aktivitas dalam belajar akan lebih mandiri dan inovatif. 2. Teori kognitif bisa membuat siswa menguasai bahan belajar dengan mudah. Kelemahan teori belajar kognitif. 1. Teori ini tidak bisa diaplikasikan di semua jenjang pendidikan. 2. Akan membutuhkan tenaga ekstra bila dilaksanakan pada tingkat atas. 3. Teori tentang inteleksi masih belum rampung dibahas oleh para ahli. Tujuan belajar kognitif. 1. Teori ini bisa menciptakan siswa yang mempunyai kapabilitas dalam menemukan solusi dari masalah yang ada. 2. Kurikulum dibuat dengan tujuan agar siswa bisa mengkonstruksikan pengetahuan dalam belajar. 3. Siswa dibimbing untuk bisa mencapai potensi terbaiknya untuk bisa aktif dalam aktivitas belajar, terutama pada faktor psikologi. 4. Dalam kegiatan konstruksi pengetahuan siswa, guru diharap bisa menjadi seorang pembimbing, fasilitator, dan mediator. Kesimpulan, teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses pembelajaran dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang paling banyak digunakan di Indonesia. Teori ini merupakan kritik dari teori-teori yang telah ada sebelumnya seperti teori behavioristik. Para tokoh kognitisme kurang setuju bahwa belajar hanya proses antara stimulus dan respon yang tersusun secara mekanistik. Yang terpenting di dalam teori kognitif adalah insight atau pemahaman terhadap situasi yang ada di lingkungan sehingga individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya dan juga bagaimana individu berpikir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.